sebagai manusia. Mata itu nikmat, tangan kaki, angin, air, api, tanah itu nikmat. Tapi bersamaan dengan nikmat Allah titipkan amanat. Amanat yang berupa syariat. Ini syariat Allah. Maka kalau kita hidup dengan syariat, memahami apa nikmat yang Allah beri adalah amanat, maka kita dapat akhirat. Di dunia dapat berkat. Di dunia ada berkat, nanti akhiratnya terbentuk. Tapi yang tidak paham ini nikmat amanat, maka dia menjadikan nikmat ini hanya sebagai kesenangan saja. Jadi maka dan akan tertipu. Maka dunia itu paling sedikit. Kemudian al-ghurur juga. Ini di dunia ini sudah sedikit. Menipu. Kalau tidak ada iman, kalau tidak ada ilmu. Seluruh manusia zalim dan jahil. Kalau tidak ada iman, tidak ada ilmu. Tidak ada iman, zalim dia. Kemudian tidak ada ilmu, jahil dia. Sama ini, jahil dan juga zalim. Persamaannya adalah kalau di dunia ini dia hidup, dia tidak mengetahui apa haknya Allah. Nah, kalau dia tidak mengetahui haknya Allah, dia menjadi hamba yang menzalimi dirinya sendiri, bukan Allah yang dia zalimi. Kemudian tidak tahu apa haknya Rasul. Orang tua tidak tahu apa haknya Allah, apa haknya Rasulullah. Maka dia tidak akan sibuk menunaikan haknya Allah, haknya Rasulullah. Kemudian hak hamba-hamba Allah, termasuk hak pada dirinya. Nabi ajarkan ini syariat untuk memahamkan seperti apa itu ilmu, arah untuk menunaikan haknya Allah, haknya Rasulullah, hak hamba-hamba Allah. Kemudian haknya agama, haknya tetangga, haknya istri, haknya anak, haknya seluruh hak-hak hukum. Maka ini namanya darul hukum, tempat untuk menunaikan hak-hak. Siapa yang menunaikan hak-hak di dunia ini, nanti dia berhak di surga dan berhak mendapatkan pertolongan Allah. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Ini sudah menjadi kewajiban kami. Hak kami menolong orang-orang beriman. Siapa mereka yang sibuk menunaikan haknya Allah? Tapi ini tidak akan bisa dibuat kalau tidak ada iman. Nah, iman ini diusahakan, dikuatkan. Bagaimana cara dapat iman? Usaha iman, usahanya para nabi. Maka usaha nabi secara istimaiyat, bukan secara perorangan. Secara istimaiyat ikuti arahan. Ikuti arahan yang diarahkan, bukan apa yang dipikiran. Ada orang yang ada di pikirannya, tapi tidak sesuai arahannya. Pikir-pikir, tapi sesuai arahan. Pikir semua kita ini harus tinggi, pikir umat seluruh alam, tapi buat kerja sesuai arahan supaya ada berkah. Arahan yang diarahkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat. Yusuf rahmatullahi alaih pernah ditanya, bagaimana tertib kita ini? Bolehkah kita membuat satu buku yang di situ memuat tentang tertib-tertib tabligh secara lengkap? Kata Maulana Yusuf rahmatullahi alaih, tertib tabligh kita ini ada di Al-Quran, ada dalam hadis dan ada dalam sirah. Itu tertib tabligh kita. Ikuti apa yang Allah perintahkan sama nabi-nabi. Itu tertib tabligh kita. Ikuti sih. Ya, ikuti tertib yang dibuat Rasulullah, yang dibuat para sahabat. Maka di dalam Al-Quran itu Allah ceritakan kisah-kisah, di antaranya kisah Nabi Musa alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, Nabi terdahulu, Nabi Nuh alaihissalam. Nah, kisah-kisah itu mengajarkan cara kerja dan bagaimana buat kerja. Contoh Nabi Nuh alaihissalam, kerja dibuat dengan apa? Istiqomah, siang dan malam. Bukan kerja hanya mengikut waktu kosong, tapi sejak diangkat jadi nabi, sejak itu tidak pernah berhenti. Qala inni da'autu qaumi laila wa nahar. Siang malam buat kerja. Berapa lama itu buat kerja siang malam? 950 tahun. Kerja terus, siang kerja, malam kerja, dakwah siang, dakwah malam. Musa alaihissalam juga terus kerja. Walaupun sudah dikejar oleh Fir'aun, tetap buat dakwah. Diancam mau dibunuh, tetap buat dakwah. Jadi jangan lihat keadaan. Kemudian dalam dakwah sabar. Letakkan diri dalam istimaiyah. Duduk dalam musyawarah.
amruhum syura bainahum. Urusan mereka semua dimusyawarahkan. Sebenarnya Rasulullah SAW tidak butuh dengan musyawarah. Bisa saja bertanya langsung dengan Allah, dan Allah juga tidak butuh dengan musyawarah. Allah punya hak absolut, mutlak. Apa saja yang dia kehendaki dia wujudkan. Ada dengan kun fayakun wujud semua. Dalam waktu satu kedipan mata, 6 miliar manusia ini Allah putar hatinya beriman semua, bisa dengan kun fayakunnya semua. Waktu itu keputusan mutlak di tangan Allah Ta'ala. Lantas kenapa dikasih kerja kita? Melalui musyawarah ini, dan Rasulullah SAW ajarkan. Maka Maulana Imam Hasan rahmatullah alaih mengatakan bersamaan masih turunnya wahyu. Masih ada wahyu. Rasulullah SAW bisa bertanya langsung dengan malaikat Jibril. Apa yang saya buat wahai Jibril? Tanyakan sama yang maha kuasa Allah. Saya mau menunggu ini wahyu. Sebagaimana Rasulullah SAW selalu pandangannya menuju ke arah langit, berpikir tentang kiblat. Orang-orang Islam setelah diwajibkan sholat kiblat selama kurang lebih 1,5 tahun. Jadi 1,5 tahun 18 bulan orang sholat menghadap Baitul Maqdis, arahnya ke arah Palestina, bukan ke arah Mekah, bukan ke arah Ka'bah. Terus Nabi selalu memandang, dan Allah Maha tahu. Maka langsung Allah turunkan fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Palingkan wajahmu ke arah Masjidil Haram. Maka itu masjid kiblatain. 2 rakaatnya menghadap Palestina, 2 rakaatnya Nabi sholat menghadap Ka'bah. Maka masjid 2 kiblat. Maka diberi nama masjid kiblatain di Madinah. Langsung saat sementara sholat langsung Nabi taat karena perintah Allah datang. Sebenarnya begitu juga masalah Badar, Uhud, ya, perang Khandaq. Nabi sebenarnya bisa bertanya langsung sama Jibril alaihissalam supaya minta supaya Allah beritahukan apa yang harus saya buat. Tapi Nabi panggil Abu Bakar Siddiq, Nabi panggil Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi panggil Sayyidina Utsman, Nabi panggil Sayyidina Ali, Nabi panggil sahabat Muhajirin dan Ansar. Musyawarah, apa pendapat kalian? Apa pendapat kalian? Mengenai kawanan Badar, mansanya sama Sayyidina Abu Bakar Siddiq dan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Apa pendapat kalian? Ini usul kami, begini usul kami. Kenapa Nabi tidak bertanya sama malaikat Jibril? Kata Sayyidina Abu Hasan rahmatullahi alaih, Nabi mau ajarkan sama umat ini, apa saja masalah yang kamu hadapi, panggil kawan-kawan kamu, minta pendapat mereka. Ini masih ada wahyu. Nabi tekankan buat musyawarah. Bagaimana kita hidup di zaman yang sudah tidak ada wahyu, sudah tidak turun lagi malaikat Jibril untuk membawa wahyu. Agama telah sempurna, tapi kerja-kerja agama masih banyak takasannya seluruh alam. Maka apa yang harus kita buat? Maka kita duduk dalam musyawarah, minta pendapat, kawan-kawan kita, jangan diremehkan. Siapa tahu di kalangan mereka Allah kabulkan fikir dan risau serta pendapat yang diterima oleh Allah menjadi sebab hidayah. Sebagaimana Nabi SAW mengajak sahabat bermusyawarah untuk memanggil orang sholat, itu juga ada musyawarah. Abdullah bin Zaid al-Ansari, orang sahabat yang tidak terkenal sebagaimana sahabat-sahabat yang lainnya, Abdurrahman bin Auf, sebagaimana sahabat yang lainnya, Sa'ad bin Abi Waqqas, Khalid bin Walid radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Maka Allah Ta'ala ilhamkan kepada dia, Allah beritahukan, Allah ajarkan, Allah berikan mimpi sama dia, mimpi ru'yatul haq. Bagaimana lafaz-lafaz azan, dan Allah terima itu sampai hari ini. Walaupun ada pendapat yang lain, Adam alaihissalam sudah turun ke dunia, sudah diajarkan Jibril ya tentang azan oleh Imam Ibnu Hajar al-Haytham, itu juga dikatakan seperti itu. Tetapi ini penekanan bahwa betapa pentingnya mau mengajak orang sholat dalam satu kefarduan, kerjanya pun Nabi ajak musyawarah. Kalau sholat tidak usah lagi musyawarahkan. Yang tiga tidak usah lagi musyawarahkan. Bagaimana kalau di zaman sekarang sudah terlalu canggih? Bagaimana kalau dimusyawarahkan sholat maghrib jadi dua rakaat? Tidak boleh, haram itu. Sesuatu yang sudah Allah fardukan dan Allah tetapkan, jumlahnya itu tidak usah lagi dimusyawarahkan. Zakat 2,5% tidak usah lagi dimusyawarahkan. Tidak bisa. Ya, tetapi cara-cara kerja orang untuk mengajak umat kepada kebaikan itu perlu dimusyawarahkan. Caranya bagaimana, apa yang harus dibuat. Nah, itulah musyawarah muhalla, musyawarah malaka, musyawarah markas, musyawarah kabupaten, musyawarah negara, musyawarah dunia.
seorang alam, seluruh alam kumpul. Nah, oleh sebab itulah letakkan diri dalam musyawarah. Kalau sudah putus taat, idza azamta fatawakkal. Kemudian sifat musyawarah apa yang harus kita bawa? Pertama, lembutkan hati. Jangan kita bawa watak kita, lembutkan hati kita. Bagaimana cara melembutkan hati? Bawa sifat tawadhu. Saya tidak ada apa-apanya, saya bukan siapa-siapa. Kalaupun dia buat salah, saya maafkan. Kemudian apa? Orang tawadhu itu senantiasa mendoakan kawan-kawannya. Nama-namanya dia sebutkan dalam doa-doa mereka. Sebagaimana Allah beri bayan hidayah kepada Rasulullah SAW tentang adab musyawarah. Kata Maulana Yusuf rahmatullahi alaihi, apabila kamu musyawarah dengan adab seperti ini, Allah akan bukakan solusi-solusi cara-cara yang benar dalam menjalankan kerja-kerja agama kepada kalian. Pertama apa? Yaitu berlemah lembut sama saudara kita. Kedua apa? Maafkan. Jangan kita berlaku keras sama mereka, kasar sama mereka. Kita maafkan dari hati kita. Apa salah teman kita dimuhalah? Maafkan. Apa salah kawan kita dihalangkan? Maafkan. Mungkin dari kata-kata dia, mungkin dari perbuatan dia, tindak tanduk dia, kita tersinggung.